Bab 2371. Misi misterius. Di dalam kedutaan, seorang pria parubaya berjas, ramping, bergegas keluar setelah menutup telepon dari Lin Yi. Nama pria itu adalah Wang Ji, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kedutaan. Keluar dari kantornya, Wang Ji menuju ke sebuah ruangan di lantai bawah, yang pelat pintunya bertuliskan, ruang rapat. Wang Ji mendorong pintu dan masuk, di sana terlihat dua pria sedang duduk. Salah satunya, berambut pendek dan berkulit gelap, tampak berusia 30-an. Yang satunya lagi, berusia 40-an, berjanggut dan terus-menerus mengumpat pelan. Bajingan, berikan aku sedikit pengobatan. Sial, 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 mati, hutan ini kau mainkan dengan buruk. Sialan, kamu sebagai pemanah, rekor 0-8, bagaimana kamu bisa berani mengkritikku? Ketika mereka berdua sedang berdebat, mereka melihat Wang Ji masuk, buru-buru menyimpan ponsel mereka, dan berdiri sambil berkata, "Pemimpin." Wang Ji tersenyum, "Tidak perlu terlalu formal, aku datang untuk membicarakan sesuatu denganmu." "Tentu saja, silakan." Ketua tim Lin baru saja menelepon, katanya dia akan segera tiba, mungkin akan ada masalah, kalian berdua mungkin perlu membantu. "Tidak masalah," kata pria berjanggut itu, "itulah tepatnya tujuan kami di sini." Wang Ji melihat arlojinya, dia baru saja menelepon, dan akan tiba sekitar 20 menit lagi, ayo kita bersiap dan keluar untuk menemuinya. "Bagus, aku sudah tak sabar bertemu dengannya." Setelah memberikan pemberitahuan, Wang Ji pergi meninggalkan kedua pria itu di ruangan itu. "Kapten, orang itu akan segera datang, bagaimana perasaanmu?" Sangat bersemangat, pria berjanggut itu menyalakan sebatang rokok dan berkata, "Ketika saya bertemu dengan Tetua Lu, sang guru sangat memujinya, dan yang lain juga mengatakan bahwa beliau adalah ketua tim Merit Brigade Garda Pusat. Saya sudah lama ingin bertemu dengannya, ingin tahu seperti apa beliau. Namun tugas yang diberikan dari atas, dia tidak mampu menanganinya sendiri dan harus mencari bantuan eksternal, menurut saya itu hal yang lumrah. Itu wajar saja, lagi pula, dia hanya pangkat C dan sudah lama tidak bergabung dengan Brigade Garda Pusat, dia memang luar biasa tapi tidak maha kuasa," kata pria berjanggut itu. "Tugas ini sama sekali tidak ada petunjuknya, bahkan jika diberikan kepada kami, pasti akan sulit untuk ditangani. Wajar saja kalau dia tidak bisa menyelesaikannya." "Kau benar, mari kita tunggu sampai dia datang dan lihat sendiri." Keduanya membereskan sebentar dan berjalan keluar dari ruang pertemuan, bergabung dengan Wang di pintu masuk kedutaan, menunggu Lin Yi tiba. Setelah beberapa menit, sebuah sedan Hyundai hitam berhenti di pintu masuk, dan melihat Wang Ji dan beberapa orang lain berdiri di sana, Lin Yi keluar dari mobil terlebih dahulu. "Pemimpin, maaf atas masalah ini," kata Lin Yi sopan. "Tidak masalah sama sekali, kita semua melayani masyarakat, itu dibenarkan." Lin Yi tersenyum, "Aku sudah membawa." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Lin Yi tiba-tiba berhenti. Dia menyadari ada dua tatapan mata yang terus-menerus tertuju padanya. Tanpa sadar, dia menoleh dan melihat dua sosok yang tidak terawat. Dalam sekejap, Lin Yi dan lelaki berjanggut itu saling bertatapan, menyebabkan Lin Yi sedikit mengernyit. Pria itu memberinya aura yang sangat berbahaya, penuh dengan rasa penindasan yang kuat. Perasaan seperti itu, sebelumnya hanya ia alami dari Song Jinmin. "Ketua tim Lin, izinkan saya memperkenalkan Anda." Wang Ji menunjuk pria berjanggut itu dan berkata, "Ini Kapten Jiang Zhengnan, dan yang satunya lagi adalah anggota timnya, yang gemuk." Jiang Zhengnan. Pupil mata Lin Yi menyipit, dia pernah mendengar nama ini saat bertugas di Garda Pusat. "Kapten tim Yanlong, Master kelas A, Jiang Zhengnan." Jiang Zhengnan tersenyum, "Sepertinya kamu tahu siapa aku, jadi aku tidak akan terlalu banyak memperkenalkan diri. Penangkapan Han Xiangyu sangat rahasia dan hanya diketahui sedikit orang. Namun Liang Xianghe juga tahu bahwa Han Xiangyu sekarang dilindungi oleh jaringan resmi Korea dan tidak meninggalkan jejak apapun, membuat tugas ini sangat menantang. Jadi, setelah tim naga api kembali ke Yanjing, Liang Xianghe mengirim Jiang Zhengnan ke sana. Jiang Zhengnan dan si gendut dilatih secara pribadi olehnya, murid-muridnya yang bangga, dan dia yakin mereka bisa melaksanakan misi ini. Kalau tidak, Lin Yi tidak mungkin bertemu mereka di sini." Jiang Zhengnan mengulurkan tangannya, Lin Yi tersenyum dan menjabatnya. "Sudah lama dikagumi. Sama saja di sini. Ketua tim Lin, Kapten Jiang, mari kita masuk dan bicara, cobalah untuk menyelesaikan ini dengan cepat," saran Wang Ji. Masalahnya sudah ditangani, orangnya ada di dalam mobil. Lin Yi berbalik dan menunjuk ke arah Hyundai. "Tapi anak mereka juga ada di dalam, kalau bisa, tolong pertimbangkan perasaan anak itu. Orang dewasa memang bersalah, tapi anak itu tidak bersalah. Orang ditangkap." Baik Wang Ji maupun Jiang Zhengnan cukup terkejut. Sesuai dengan apa yang disebutkan Liang Xianghe sebelumnya,
Lin Yi tiba tadi malam, dan saat itu bahkan belum 24 jam dia sudah menyelesaikan tugasnya. Jiang Zhengnan diam-diam menghitung dalam benaknya. Bahkan untuk dirinya sendiri, hal itu tidak akan secepat ini. Anak muda ini sangat dihormati oleh Tetua Lu, dan dipuji sebagai pemimpin tim Merit Garda Pusat, hal itu tampaknya masuk akal sekarang. Lin Yi mengangguk, orangnya ada di dalam mobil, sisanya akan kubantu kau mengurusnya. Inilah praktik yang konsisten dari Brigade Garda Pusat, membunuh bukan mengubur. Setelah menyelesaikan misi, kedutaan besar setempat biasanya menangani akibatnya. Wang Ji segera menyadari hal ini dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Han Xiangyu dan Sun Jia keluar dari mobil. Ini juga menandai penyelesaian sempurna untuk masalah tersebut. Wang Ji pergi untuk menangani urusan lanjutan, dan ketiga orang Lin Yi berkumpul bersama. Kau sungguh luar biasa, Jiang Zhengnan menepuk bahu Lin Yi. Tidak heran Penatua Lu selalu memujimu, kamu benar-benar kompeten. Hanya beruntung saja, kalau tidak, misi ini mungkin akan berlarut-larut. Kenapa begitu rendah hati? Kalau kamu memang mengesankan, nggak perlu rendah hati, si gendut tertawa dan berkata. Kami benar-benar harus berterima kasih padamu, kalau saja kau tidak mengambil dokumen teks kuno itu, kami mungkin harus tinggal di pulau ini untuk sementara waktu sebelum diizinkan kembali. Bagaimana situasi di pulau ini sekarang, pasti cukup parah. Jangan sebutkan itu, semua orang di atas seperti anjing gila, berlari ke depan tanpa berpikir, tapi jelas ini bukan waktu yang tepat, kata Jiang Zhengnan. Namun, sejak kau mengambil dokumen-dokumen kuno itu, kau mengalihkan target mereka sampai batas tertentu, dan tekanannya pun berkurang. Apakah kita secara tidak sengaja melakukan perbuatan baik? Apa gunanya? Perselisihan di pulau ini telah mereda karena target telah beralih ke kita. Jiang Zhengnan menyatakan, sekalipun Tetua Lu tidak mengizinkan kita kembali, aku tetap akan melapor dan bergegas kembali, kalau tidak, tim Yanlong akan menjadi target mereka. Kurasa cukup bagus, akhirnya, aku bisa istirahat panjang. Aku akan meminta anak kedua dengan istriku, kalau tidak, aset keluarga kita yang bernilai miliaran dolar tidak akan punya ahli waris, si gendut tertawa terbahak-bahak. Bab 2372. Ayo berlatih. Sialan, tidak punya ambisi sama sekali, hanya memikirkan punya anak sepanjang hari, sialan. Jiang Zhengnan mengumpat. Hei, jangan berdiri di sana bicara tanpa sakit punggung, kamu sudah punya 3 putra, aku bahkan belum punya 1 pun. Baiklah, kita tidak usah membahas ini lagi, misi kita sudah selesai, ayo kita cari tempat minum. Ayo pergi. Malam itu, mereka bertiga baru selesai minum pada pagi harinya. Dan Lin Yi juga memperoleh pemahaman umum tentang situasi di pulau itu. Semua rahasia terpusat di dalam reruntuhan di wilayah tengah. Namun di luar reruntuhan itu, terdapat hutan purba yang panjangnya sekitar 10 km. Di mata Jiang Zhengnan dan lainnya, itu adalah tanah kematian. Karena kandungan oksigen di pulau itu terlalu tinggi, makhluk-makhluk yang hidup di hutan semuanya lebih besar dari yang dibayangkan. Jiang Zhengnan mengatakan dia pernah melihat nyamuk sebesar jari di hutan. Karena digigit, ia mengalami pembengkakan di tubuhnya sebesar roti kukus, dan setelah dikeringkan dan disinfeksi, butuh waktu lebih dari seminggu untuk kembali normal. Namun, di balik hutan purba itu, ada pula sungai melingkar di belakangnya, lebarnya ratusan meter, dan menyeberanginya bukanlah tugas mudah. Justru karena 2 penghalang inilah reruntuhan tersebut masih terawat baik hingga sekarang. Lin Yi memperkirakan dengan tenang. Bahkan Jiang Zhengnan, ketika menyebutkan hutan purba, menggelengkan kepalanya, apalagi dirinya sendiri, yang mungkin akan bingung. Keesokan paginya pukul 9, mereka bertiga bangun, makan sesuatu, lalu berpamitan dengan Wang Ji dan terbang kembali ke Yanjing. Pada saat ini, Brigade Garda Pusat sedang sibuk. Karena tahun baru saja berakhir, suasana perayaan belum sepenuhnya hilang, menyisakan sedikit kegembiraan di hati setiap orang. Selain itu, tim naga api yang selama ini sulit ditemukan juga telah mengundurkan diri dari pulau tersebut, yang menjadi momen menggembirakan bagi anggota tim lainnya. Semua orang ingin melihat wajah asli mereka. Selain itu, Liang Xianghe telah memerintahkan agar pelatihan intensif selama 3 bulan diselenggarakan. Para peserta pelatihan tentu saja adalah anggota biasa dari keempat tim. Meski sangat berat dan melelahkan, semua orang bersemangat, memiliki seorang guru yang membimbing pelatihan adalah sesuatu yang sangat diharapkan semua orang. Di era 996 ini, Brigade Garda Pusat juga harus bekerja keras. Pada saat ini, 3 orang duduk di kantor Ningche. Di samping dia dan Qiu Yuluo, ada seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Dibandingkan dengan keduanya, penampilan wanita itu tidak menonjol, perawatan kulitnya juga kurang baik, dan banyak kerutan terlihat di sudut matanya. Namun dari fisik dan penampilannya, terlihat bahwa dia tidak jelek ketika masih muda.
Nama wanita itu adalah Luyu, wakil kapten tim naga api. Kelas A. Kalian berdua kenapa? Umurnya sekitar 30, tapi masih belum nemu pasangan. Meskipun Luyu jauh lebih tua, karena mereka semua berasal dari Yanjing dan para tetua mereka saling mengenal, mereka telah saling kenal sejak kecil. Kita belum menemukan orang yang tepat, kata Ning Che sambil memecahkan biji bunga matahari. Jangan hiraukan kami berdua, kalian sudah 39, hampir 40, lebih baik kalian selesaikan urusan kalian sendiri. Dengan statusmu saat ini, jika kau bicara dengan tetua Lu tentang pensiun, kurasa dia akan setuju, kata Qiu Yuluo. Aku sudah tidak muda lagi, belum menemukan suami yang baik, jadi aku tidak terlalu memikirkannya, tapi aku ingin punya anak, dan aku tidak bisa membiarkan keluarga Lu kita yang lama tidak punya penerus. Kita juga berpikiran sama, kata Ning Che. Aku bahkan sudah merencanakannya. Kalau sampai umur 35 tahun aku belum menemukan orang yang tepat, aku akan punya anak sendiri. Jangan bicara omong kosong, kalau ada orang yang cocok, langsung saja, lagi pula kamu masih muda, tidak seperti aku. Luyu menyalakan sebatang rokok dan berkata, tadi kita melapor ke guru Lu, dan dia beberapa kali menyebut ketua tim 1. Sepertinya namanya Lin Yi, kan? Dia sepertinya cukup hebat, apa kalian berdua punya pendapat? Kita berdua tidak cocok, tapi Ning Che sudah bergerak, kata Qiu Yuluo sambil menyeringai. Kamu sudah bergerak. Lalu kenapa kamu masih bilang begitu? Pacar-pacarnya, siapapun yang dipanggil lebih cantik dariku, dan aku tidak cukup baik untuknya, jadi aku tidak mau ikut-ikutan. Rencana sementaraku hanya memenuhi kebutuhan fisiologis atau memintanya untuk membantunya punya anak. Luyu melirik Ning Che. Kata-kata menyedihkan seperti itu sepertinya tidak akan keluar dari mulutmu. Ning Che tertawa, dia memang sangat hebat, kalau tidak, dia tidak akan disebut ketua tim merit. Jika kau mengatakan itu, aku jadi semakin tertarik padanya sekarang. Luyu melihat arlojinya, sepertinya dia akan kembali, aku akan mengujinya nanti. Kak, itu tidak baik. Ning Che berkata. Kamu kelas A, dia hanya kelas C, jangan terlalu keras padanya. Yo, apakah kamu mulai sentimental? Pipi Ning Che sedikit memerah. Terutama karena dia benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Jangan khawatir, aku tahu levelnya, kita semua kawan seperjuangan, tidak akan ada gerakan yang fatal. Saat itu, Tao Cheng masuk dari luar, menyapa Luyu, lalu berbalik ke arah Ning Che dan Qiu Yuluo. Lin Yi dan yang lainnya sudah kembali, ayo kita lihat. Di mana mereka? Ning Che berdiri dan bertanya. Mereka sedang berbicara dengan tetua Lu dan tetua Liang di luar, mereka mungkin pergi ke sana terlebih dahulu sebelum kembali ke brigade. Ayo pergi, ayo keluar dan lihat. Setelah mendengar berita kembalinya Lin Yi, tim naga api dan keempat anggota tim lainnya tanpa sadar berjalan keluar dari gedung kantor dan melihat beberapa orang berjalan ke arah mereka. Kalian punya banyak sekali orang yang datang untuk menemui kalian. Ini bukan tentangku, mungkin ini untuk saudara Jiang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kemudian, Luyu, Ning Che, dan Qiu Yuluo berjalan mendekat, pertama-tama menyapa Liang Xianghe dan kemudian tatapan mereka tertuju pada Lin Yi. Apakah dia ketua tim 1? Lin Yi agak terkejut, dia tidak menyangka akan langsung menjadi sasaran. Jiang Zhengnan mengangguk, perkenalkan, dia Luyu, wakil kapten tim naga api, dia berjenis kelamin sama dengan tetua Lu, tapi tidak ada hubungan keluarga. Karena dia dilatih secara pribadi oleh Liang Xianghe, Jiang Zhengnan dianggap sebagai murid langsungnya. Dia berbicara tanpa banyak kekhawatiran, dan seperti Lin Yi, cukup belak-belakan. Halo. Lin Yi tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Luyu menjabat tangannya, kudengar dari Ning Che, kau cukup tangguh, kau telah menyelesaikan banyak misi besar, aku sangat penasaran denganmu dan ingin menguji kemampuanmu. Lin Yi. Itu cukup langsung. Liang Xianghe dan Jiang Zhengnan bertukar pandang sambil tersenyum. Bertemu dan memicu interaksi seperti ini membuat mereka merasa lebih muda. Kamu mengganggu orang di sini, kamu kan sudah level A, aku cuma level C, aku sama sekali tidak bisa mengalahkanmu, oke. Bab 2373. Strategi. Kubilang, ini hanya untuk menguji level, bukan memintamu bertarung sampai mati. Anggota Brigade Garda Pusat, semuanya berdiri di samping menyaksikan kegembiraan itu. Anggota kelompok satu saling memandang, merasa kejadian hari ini tampaknya tidak dapat dihindari. Apakah menurutmu Lin Bro bisa mengalahkannya? Luoqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun aku percaya pada Lin Bro, dia sudah mencapai level A, dia bukan ahli biasa, Lin Bro mungkin tidak bisa menandinginya. Yang lain di kelompok satu berpikiran sama. Antara tingkat A dan C, ada jurang yang tidak dapat diatasi, tidak mudah untuk diseberangi. Bahkan pemimpin mereka yang dikagumi,
Lin Yi mungkin tidak dapat hadir. Dan satu hal, orang lain yakin sekali. Jika Lin Yi bisa, dalam kondisi level C, mengalahkan Lu Yu level A, itu akan menarik. Melihat ekspresi serius Lu Yu, Lin Yi melihat ke arah Ning Che. Melihat pihak lain merentangkan tangannya, memperlihatkan ekspresi tak berdaya. Dia tahu, dia mungkin tidak bisa menghindari masalah ini. Bagaimana kamu ingin menguji levelku? Dalam 20 gerakan, selama kamu bisa menyentuhku, kamu menang, kata Lu Yu. Untuk menghindari orang lain mengatakan saya melakukan perundungan, Anda bisa menggunakan senjata. Menggunakan senjata. Rasanya kurang tepat. Tidak ada yang salah dengan itu, menurut tradisi Brigade Garda Pusat, yang penting adalah hasilnya, bukan prosesnya, kata Lu Yu. Sebagai pemimpin Brigade Garda Pusat, Anda harus memahami hal ini. Lin Yi tersenyum, mengerti. Karena kamu tidak keberatan, kita bisa mulai sekarang, kata Lu Yu sambil tersenyum dan menepuk bahu Lin Yi. Jika kamu menang, kakak perempuan akan mentraktirmu minum malam ini. Kalau begitu, itu kesepakatannya. Lu Yu menatap Liang Xianghe, mari kita mundur sedikit, aku benar-benar ingin melihat bagaimana dia melakukannya. Liang Xianghe tersenyum dan berkata, menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka? Secara logika, seharusnya Lu Yu, aku tahu levelnya. Dan tidak masuk akal. Apa kau masih berpikir Lin Yi bisa menang? Tidak bisa memastikannya, kata Lu Yu sambil tersenyum. Aku selalu merasa, Lin Yi, anak ini, mungkin akan melakukan sesuatu yang licik, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Kau benar, tidak banyak yang bisa membaca pikirannya. Pada saat ini, orang-orang dari Brigade Garda Pusat mundur, meninggalkan bagian tengah arena untuk mereka berdua. Jarak antara Lin Yi dan Lu Yu kurang dari 1 meter, yang terakhir bertanya. Lin Yi mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Oke. Keduanya menjaga jarak, Lu Yu juga mengambil sikap. Sebaliknya, Lin Yi masih mempertahankan postur awalnya, berdiri diam dengan tenang. Adegan ini membuat para penonton agak bingung, tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lin Yi. Ini dia, kata Lu Yu sambil tersenyum, anak ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang rumit, aku sangat menantikannya. Di tengah arena, Lu Yu memperhatikan Lin Yi tidak bergerak, alisnya berkerut, lalu dia tersenyum. Karena kamu tidak bergerak, aku tidak akan bersikap sopan. Sambil berkata demikian, Lu Yu pun menyerbu ke depan, gerakannya sangat cepat, tubuhnya bagaikan bola meriam kecil, kekuatan ledakan seperti itu membuat anggota Brigade Garda Pusat lainnya merasa ketakutan. Terlalu lambat, dia tidak punya peluang lagi, kata Jiang Zhengnan sambil menguap. Mengambil inisiatif belum tentu ada kesempatan, apalagi sekarang, kata si gendut, harimau betina itu agak suka menindas. Ini hanya untuk bersenang-senang, lagi pula, dia adalah pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat, aku juga cukup penasaran dengan levelnya. Dalam sekejap mata, Lu Yu mencapai Lin Yi. Jangan bergerak. Mendengar teriakan rendah Lin Yi, seluruh suara di arena tiba-tiba terhenti. Lin Yi memegang pistol di tangannya, mengarahkannya ke Lu Yu. Jarak antara moncong dan dahi, hanya beberapa sentimeter. Dia benar-benar. Jiang Zhengnan tercengang, kini menyadari taktik Lin Yi. Dia sengaja melambat setengah langkah, hanya untuk menunggu Lu Yu mendekat sebelum menghunus pistolnya. Lu Yu bahkan tidak bisa mengelak. Apakah kamu yakin ini bukan hanya kebetulan, kata si gendut. Mungkin kebetulan bagi orang lain, tapi belum tentu baginya, kata Jiang Zhengnan penuh emosi. Pantas saja dia disebut ketua tim Merit, sungguh luar biasa. Di arena, dengan Lin Yi menunjuk ke kepalanya, wajah Lu Yu tampak sangat jelek. Apa maksudmu dengan ini? Bukankah kau bilang, aku bisa menggunakan senjata, pistol juga penting, jadi itu tidak melanggar aturan, kata Lin Yi. Dan kamu juga bilang, Brigade Garda Pusat hanya melihat hasil, bukan proses. Sekarang aku sudah mencapai tujuanku, bahkan jika kamu level A, begitu aku menarik pelatuknya, kamu akan mati. Perkataan Lin Yi membuat Lu Yu terdiam, tidak mampu menjawab. Lu Yu memecah keheningan, sekaligus menjaga wajah Lu Yu. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, Lin Yi tidak mungkin menjadi lawan Lu Yu. Namun kini hasilnya pun sesuai dengan kesepakatan mereka. Lagi pula, Lu Yu telah setuju untuk membiarkan Lin Yi menggunakan senjata. Jiang Zhengnan dan si gendut saling berpandangan, lalu si gendut berkata, saya merasa seperti harimau betina akan meletus. Sudah saatnya dia tidak tahan kehilangan muka di depan banyak orang. Kamu tidak akan melakukan sesuatu. Saya sudah kembali ke brigade, kenapa saya harus repot-repot mengurusi masalah ini, biar mereka yang menyelesaikannya sendiri. Setelah rapat, saya harus tidur nyenyak. Lin Yi menyimpan pistolnya dan berkata dengan sopan. Aku memanfaatkan sedikit waktu, aku akan mentraktirmu minum malam ini. Tidak perlu,
taruhan yang adil, aku kalah, aku akan mentraktirmu malam ini. Tepat pada saat itu, atas instruksi Luyu, Jiang Zhengnan berteriak keras. Semuanya, berkumpul. Mendengar aba-aba majelis itu, seluruh rakyat Brigade Garda Pusat berdiri kompak dan tertib. 4 formasi tempur, dan konfigurasi khusus, tim Yanlong, semuanya berkumpul rapi di pintu masuk gedung administrasi. Luyu, Liang Xianghe, Liu Hong, Jiang Zhengnan, dan Luyu berdiri di tangga. Ini bukan rapat, aku akan membuatnya singkat, kata Luyu penuh semangat. Kali ini, tim naga api kembali untuk perbaikan. Ini adalah kesempatan langka bagi kalian. Mulai besok, akan dimulai pelatihan khusus selama 3 bulan. Semua orang harus bersiap. Para pemimpin tim bertanggung jawab untuk mengorganisir dan mengoordinasi. Jika tidak ada pertanyaan lain, kalian boleh pulang. Pelatihan intensif akan dimulai besok. Orang tua, tunggu sebentar, kata Luyu. Apakah kamu punya urusan lain? Saya ingin bertanya, apakah ketua tim tidak perlu mengikuti pelatihan? Pemimpin tim dikecualikan, mereka hanya perlu mengatur dan mengoordinasikan. Luyu mengaturnya dengan pikirannya. Tingkat pemimpin tim dan anggota tim tidak pada jalur yang sama, tidak bisa berlatih bersama, tidak perlu dicampur secara paksa. Dan dia cukup puas dengan keterampilan Lin Yi, Ning Che, Qiu Yuluo, dan Tao Cheng, bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pelatihan intensif, itu tidak masalah. Kurasa biarkan saja mereka berlatih juga, desak Luyu. Bab 2374. Mengalahkan segala rintangan. Melihat Liang Xianghe menjadi serius, Lin Yi berhenti menurun. Dan dia mengerti mengapa Liang Xianghe melakukan ini. Kamu dan Zhengnan yang bertanggung jawab atas sesi latihan ini. Soal cara berlatihnya, kalian berdua yang menentukan isinya. Setelah Lin Yi selesai berbicara, Liang Xianghe melirik ke arah keempat orang itu. Kalian berempat, keluar. Lin Yi dan yang lainnya saling bertukar pandang, samar-samar menebak apa yang sedang direncanakan Liang Xianghe. Saudari Lu, apakah ini benar-benar perlu? Ning Che bertanya dengan ragu. Apa yang perlu dan apa yang tidak? Pemimpin tim tidak boleh diabaikan, kita perlu meningkatkan keterampilan kita dengan cepat. Kalau tidak, ketika kita tidak bisa berjuang lagi, siapa yang akan mengambil alih? Dengan berkata demikian, Liang Xianghe mengalihkan pandangannya ke tim naga api. Baris pertama, keluar. Si gendut dan ketiga rekannya saling bertukar pandang, lalu melangkah maju. Satu untuk masing-masing, biarkan keempat pemimpin tim memberi contoh bagi anggota tim mereka. Ya. Keempat anggota tim naga api berturut-turut berdiri di depan Lin Yi dan yang lainnya. Tetapi orang yang berdiri di depan Lin Yi bukanlah si gemuk, melainkan seorang wanita, berambut pendek, dan cukup menarik. Apakah kamu pikir Liang Xianghe ingin kamu memukuliku sampai mati? Lin Yi telah mengetahui niat tersembunyi Liang Xianghe sejak lama, hanya saja tanpa mengatakannya secara eksplisit. Memukul sampai mati. Mungkin tidak, tapi kau baru saja mempermalukannya, dia mungkin ingin aku mendapatkan kembali mukanya yang hilang, kata perempuan berambut pendek itu. Tapi tenang saja, aku akan bersikap santai, hanya menyampaikan maksudku, dan tidak akan kejam. Tapi bukankah itu berarti aku kehilangan muka? Mau bagaimana lagi? Dia level A, dan aku level B, baik secara administratif maupun keterampilan, kami di atasmu. Kalau kamu kehilangan muka, kamu harus tahan saja. Itu hukum rimba, kamu harus mengerti itu. Dimengerti, kata Lin Yi sambil tersenyum. Mari kita mulai dari kelompok pertama. Berprestasilah dan jadilah teladan bagi tim kalian, kata Liang Xianghe dengan sungguh-sungguh. Melihat sikap acuh tak acuh Lin Yi, Liang Xianghe meliriknya dengan tidak setuju. Akan dianggap penindasan jika dia bertanding dengannya sendiri, bahkan jika dia menang, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, akan lebih tepat jika Li Suijiao yang berperan sebagai instruktur untuk bertanding dengannya. Namun, anggota kelompok pertama, bersama dengan Qiu Yuluo dan Ning Che tidak berpikir demikian. Mereka semua menjadi penonton, mengingat mereka menyadari level Lin Yi. Ayo, beri jalan. Ning Che berseru, meskipun pemimpin tim yang memasuki pertempuran adalah Lin Yi, ketiga tim lainnya juga harus memperhatikan dengan saksama, ada banyak hal yang harus dipelajari. Ya, kerumunan itu menanggapi serempak. Di tengah, Li Suijiao mengambil posisi dan bertanya. Ketua tim Lin, apakah Anda siap? Lin Yi serius. Li Suijiao, seorang B-level seperti dia, setara dalam hal keterampilan. Lebih jauh lagi, dengan sistem pelatihan yang solid dari Brigade Garda Pusat, levelnya mungkin bisa melampaui seorang Master Freemason, dia harus berhati-hati. Li Suijiao memulai serangan, menemukan saat yang tepat untuk menerjang langsung ke arah Lin Yi. Meski tidak seeksplosif Liang Xianghe,
kekuatannya luar biasa. Mendekati Lin Yi, Li Suejiao menjejakkan kaki kirinya dan mengayunkan kaki kanannya ke udara, menyerang. Tatapan mata Lin Yi tajam, tubuhnya tiba-tiba condong ke belakang, dengan indah menghindari tendangan Li Suejiao. Pada saat itu juga, kekuatan tendangan itu, bagaikan pisau, melesat melewati wajahnya. Jiang Zhengnan dan Lu Yuteahaus bertukar pandang, melihat dari mata masing-masing bahwa jika Lin Yi dapat menghindari gerakan ini, dia memenuhi syarat sebagai pemimpin tim. Tidak berhasil pada serangan pertama, Li Suejiao dengan cekatan berjongkok dan melancarkan sweeping leg yang diarahkan tepat ke tubuh bagian bawah Lin Yi. Gerakan seperti itu juga sepenuhnya berada dalam ekspektasi Lin Yi, tanpa kejutan, dan dia melompat dengan kedua kakinya untuk menghindarinya saat gerakan pertama datang. Dengan mengantisipasi terlebih dahulu, dia menghindari langkah keduanya. Jiang Zhengnan sedikit mengernyit, menyadari kehebatan manuver ini. Karena dia mengantisipasi gerakan Li Suejiao, Lin Yi memperoleh keunggulan dalam serangan berikutnya, beralih dari bertahan menjadi menyerang. Setelah melompat, Lin Yi melancarkan tendangan berputar. Li Suejiao tampak terkejut, kecepatan reaksi Lin Yi jauh melampaui ekspektasinya. Dengan tergesa-gesa, dia cepat-cepat mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya dari depan. Bang! Suara teredam. Ini adalah kontak substansial pertama antara keduanya, dan Li Suejiao merasa lengannya mati rasa. Keheranan di dalam dirinya bagai lautan badai. Dia tidak percaya bahwa Lin Yi yang peringkat C dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Tetapi pada saat itu, serangan Lin Yi datang silih berganti, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Serangannya yang dahsyat menghujani bagaikan badai. Sementara itu, Lin Yi terus mengubah tekniknya. Wing Chun, Hunggar, Jikuan Dao, seni bela diri campuran. Dengan berbagai serangan yang ditujukan padanya, Li Suejiao sudah berjuang untuk mengatasinya. Dan ini juga membuat penonton takjub. Pemimpin tim Lin yang menduduki peringkat C benar-benar bertukar pukulan secara seimbang dengan anggota naga api yang menduduki peringkat B. Rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Apa pendapat kalian berdua tentang dia? Tanya Liang Xianghe. Meskipun dia hanya level C, pengalaman bertarungnya jauh lebih baik daripada Suejiao, kata Jiang Zhengnan. Dari jurus pertama, dia sudah memprediksi serangan kedua Suejiao, dan dari jurus ketiga, dia mengambil inisiatif. Hingga sekarang, sudah ada lebih dari 100 jurus, dan yang memegang kendali tetaplah dia. Anak ini memang hebat, dia jelas memenuhi syarat untuk menjadi naga api. Rumah Teluyu memasang wajah datar, tidak berbicara. Pikirannya mirip dengan Jiang Zhengnan, tetapi karena menjaga muka, dia memilih tidak mengatakan apapun. Li Suejiao agak terengah-engah, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Seketika, dia berteriak keras dan mengambil pendekatan langsung, memaksakan pukulan untuk mendorong Lin Yi ke belakang, lalu melanjutkannya dengan tendangan. Lin Yi dengan cepat menghindar ke samping, kaki Li Suejiao menyapu dadanya. Dalam sekejap, tangan kanan Lin Yi menebas lutut Li Suejiao, menyebabkan tubuhnya mati rasa, dan ketegangan yang selama ini ia rasakan lenyap bagaikan udara yang bocor dari balon dalam sekejap. Memanfaatkan momen tersebut, Lin Yi menabrak dada Li Suejiao, menyebabkan dia terhuyung mundur beberapa langkah, sementara Lin Yi sudah mundur. Pertarungan berakhir. Seluruh tempat itu hening. Secara teori, Lin Yi menang tipis, dan keempat tim Brigade Garda Pusat seharusnya bersorak, tetapi sebagian besar dari mereka tercengang. Mereka menatap Lin Yi dengan tak percaya. Kekuatan peringkat C sebenarnya telah mengalahkan master peringkat B. Tindakan mengalahkan seseorang dari tingkat yang lebih tinggi, merupakan yang pertama bagi mereka di Brigade Garda Pusat. Keren, dia berbakat, puji Jiang Zhengnan. Namun ekspresi rumah Teluyu selalu berubah, meskipun hatinya juga diliputi keterkejutan. Baiklah, mari kita berkumpul, kali ini Liang Xianghe yang berbicara. Semua orang berkumpul lagi, dan Liang Xianghe berkata, metode pelatihannya, mari kita ikuti saran dari rumah Teluyu, semua ketua tim juga ikut serta, persiapkan diri kalian, pelatihan resmi dimulai besok. Bab 2375. Rencana pendaratan pulau. Liang Xianghe mengumumkan masalah resmi, dan orang-orang dari keempat kelompok bubar satu demi satu. Jiang Zhengnan menyenggol kedai Teluyu di sebelahnya. Jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh, orang tua itu sudah cukup memberimu muka. Sudah cukup, ayo kita pergi ke pertemuan. Sial, anak aneh macam apa ini? Bakatnya luar biasa sekali. Saat dia mencapai level B, aku mungkin sudah tidak bisa mengalahkannya lagi. Jika kamu tahu siapa ayahnya, kamu tidak akan menanyakan hal itu. Benarkah? Seru Lu Yuteahaus dengan mata terbelalak. Saya baru saja bertanya pada Patua Liu, dan dia bilang begitu, itu tidak mungkin palsu. Rumah Teluyu bergidik, jika dia putra Joker, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan.
Jadi berhentilah memikirkannya, ayo kita datang ke pertemuan itu. Ayo pergi. Sekelompok orang pergi ke ruang konferensi, termasuk Lin Yi dan 3 pemimpin kelompok lainnya. Begitu berada di dalam ruang konferensi, ekspresi Liang Xianghe berubah serius, tidak seperti sikap ramahnya di luar. Kurasa kalian semua sudah saling kenal, jadi kita lewati saja perkenalannya. Pertemuan hari ini terutama membahas rencana pertempuran untuk pulau itu. Setelah mengatakan itu, Liang Xianghe menatap Jiang Zhengnan, jelaskan detailnya kepada semua orang. Jiang Zhengnan berdiri, mengambil spidol hitam, dan membuat sketsa beberapa goresan di papan tulis. Sekitar 6 bulan yang lalu, sebuah bendera bajak laut dari Rusia menemukan pintu masuk ke reruntuhan di hutan Kandaya. Setelah setengah tahun penjelajahan, ditemukan bahwa ini adalah bagian dari reruntuhan Tilia, yang untuk sementara kami beri nama reruntuhan Kandaya. Tampaknya ini adalah gudang penduduk asli pulau ini, tetapi tidak ada yang tahu persis apa isinya. Jiang Zhengnan berhenti sejenak, lalu menatap Lin Yi dan yang lainnya. Dokumen kuno yang kau ambil kembali dari Sunrise Landese, ditemukan di sini. Tatapan mata Lin Yi menjadi muram, dan dia terdiam sesaat. Sekarang kita hidup seperti penduduk asli, jika reruntuhan yang baru ditemukan itu benar-benar gudang penduduk asli, bagaimana mungkin dokumen kuno yang penting itu disimpan di sana? Setelah Lin Yi berbicara, Ning Che juga berkata, "Saya setuju dengan pendapat Lin Yi. Mungkinkah itu ruang rahasia yang digunakan untuk menyimpan beberapa barang penting? Jika Anda berpikir seperti itu, Anda meremehkan nilai Pulau Tilia," kata Jiang Zhengnan. "Meskipun dokumen kuno itu sangat penting bagi kami, itu tidak berarti apa-apa bagi penduduk asli, seperti halnya vaksin yang kami kembangkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam peradaban mereka, dokumen kuno itu bukanlah sesuatu yang baik." Perspektif ini bagaikan sebuah wahyu bagi Lin Yi, menghantamnya dengan keras. Namun dia segera menerima sudut pandang ini. Sistem dalam pikirannya berasal dari peradaban itu. Dibandingkan dengannya, dokumen-dokumen kuno yang dirampas dari Sunrise Landese tampak tidak berarti. Situasi internasional saat ini tidak stabil, dan semua kekuatan di pulau itu mengincar reruntuhan Kandaya. Menurut prediksi saya, dalam setahun, semua pihak akan mulai bertindak, yang juga dapat menyebabkan perubahan drastis dalam situasi dunia. Kita semua perlu bersiap. Dimengerti, jawab beberapa orang serempak. Jiang Zhengnan memberi isyarat kepada Liang Xianghe, lalu kembali ke tempat duduknya setelah menyelesaikan bagiannya. Sisanya terserah padanya. Menurut rencana awal saya, setelah 3 bulan pelatihan intensif, keempat kelompok Anda akan mendarat di pulau itu satu demi satu, dan kita tidak boleh membiarkan yang lain menjadi yang pertama tiba. Dipahami. Sekarang kita sudah memiliki dokumen-dokumen kuno, dan menguraikannya sepenuhnya mungkin membutuhkan waktu, tetapi saya rasa masih ada orang yang menginginkannya, jadi selama periode ini, kalian semua juga harus bersiap sepenuhnya dan jangan lengah. Kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah di dalam negeri, tetapi penindakan bersama mereka kemungkinan besar berasal dari luar negeri, kita mungkin tidak dapat bertahan melawannya, kata Lu Yutea House. Kita harus tetap tidak berubah di tengah perubahan, kita adalah pihak yang pasif, dan tekanan datang dari seluruh dunia. Semua orang tetap diam, semua sepenuhnya menyadari besarnya tantangan itu. Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 2 jam, dengan banyak isu dipertimbangkan dan direncanakan dengan cermat. Yang tersisa hanyalah menunggu perkembangannya. Setelah rapat, Lin Yi keluar dan menuju kantornya. Meskipun dia jarang ada di sana, dia juga punya kantornya sendiri, dan semua anggota kelompok pertama menunggunya di sana. "Saudara Lin, apa yang dibahas dalam rapat?" Xiao Bing maju dan bertanya. "Kami berlatih keras selama 3 bulan ini, dan setelah itu, kami akan berangkat ke pulau." Mendengar kata-kata, menuju pulau, semua orang menjadi serius. "Tapi kau bahkan mengalahkan anggota tim Yanlong, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk melatihmu?" "Itu hanya penyebutan biasa. Dia adalah wakil ketua Yanlong. Kita masih perlu memberinya muka." "Apa kau tidak bisa mendengar maksud tersirat dalam kata-katanya?" Xiao Bing terkekeh, memang dia tidak ahli dalam hal-hal seperti ini. "Baiklah, ayo kita bubar. Persiapkan diri dengan baik, karena latihan resmi dimulai besok." Lin Yi berkata. "Jawablah ini dengan serius, aku bisa datang menjengukmu kapan saja, jawablah dengan serius." "Ya." Sebentar lagi mereka akan menuju ke pulau itu, tempat yang penuh bahaya. Lin Yi takut ia tidak akan kembali jika pergi. Namun dia memikul sebuah misi di punggungnya, dan meski menghadapi kesulitan, dia harus terus maju. Apa yang dapat dilakukannya adalah mendesak orang-orang ini untuk berlatih dengan baik dan mempelajari keterampilan untuk menyelamatkan hidup mereka. "Baiklah, bubar." Setelah membubarkan tim, Lin Yi pergi menemui Liang Ruoxo, mengajaknya makan di luar, lalu mereka menonton film dan dia pulang. Sekitar pukul 7 malam, Lin Yi dipanggil ke klub malam oleh Ning Che.
Selain dia dan Qiu Yuluo, rumah Teh Luyu juga ada di sana. Cepatlah datang, Suster Lu sedang menunggumu. Kamu bercanda, aku sedang libur kerja, dan kamu masih berpikir untuk berurusan denganku, kata Lin Yi sambil tertawa. Sebenarnya aku ingin mencarimu, tapi karena aku tahu ayahmu Joker, aku urungkan niat itu, soalnya, kalau kamu mencariku di pulau itu, rasanya sia-sia. Tentu saja tidak, dia hanya level S, dan yang di bawahnya level A, kau seharusnya bisa menyamainya. Bagaimana mungkin? Di level A, perbedaan tingkat keahliannya jelas berbeda dengan level lainnya. Luyu Tiahaus menyesap minumannya dan berkata, kamu sekarang level C, mampu mengalahkan mereka yang level B, tapi begitu kamu mencapai level B, kamu mungkin bisa mengalahkan level A, atau kamu mungkin langsung dikalahkan oleh mereka, mengerti maksudku? Maksudmu, ada perbedaan besar dalam tingkat keterampilan di antara mereka yang berada di level A. Tepat sekali, kata Luyu Tiahaus. Pernahkah kita bertemu Song Jinmin? Kamu pasti tahu siapa dia bawahan ayahmu, dengan nama Sandi S. Spades. Aku tahu, aku seorang perokok tua. Itu dia, kata Luyu Tiahaus. Saat itu, saudara Jiang dan saya bekerja sama, dan kami tidak dapat mengalahkannya. Bab 2376. Kamu hanya bajingan. Sekuat itu. Termasuk Lin Yi, mereka bertiga sedikit terkejut. Orang ini luar biasa kuatnya, kata si pemilik kedai Teh Luyu sambil memutar gelasnya. Tidak ada sampah di bawah komando ayahmu. Hal itu dapat dimengerti, karena sifat organisasi luar negeri berbeda dengan kita. Itu benar, kami memiliki sedikit keunggulan dalam hal menghasilkan bakat secara berkelanjutan. Lin Yi mengangkat gelasnya, saudari Lu, bersulang untukmu. Anak muda, kau memang pandai merayu. Luyu Tiahaus tertawa terbahak-bahak dan bersulang dengan Lin Yi sebelum mereka berdua meneguk minuman mereka dalam-dalam. Saya ingin bertanya tentang sebuah organisasi. Ekspresi rumah Teh Luyu tiba-tiba berubah aneh, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang mereka? Saya pernah mendengar tentang organisasi ini sebelumnya, hanya ingin menanyakannya. Rumah Teh Luyu mengangkat bahu, saya sama seperti Anda, tidak pernah benar-benar berkonfrontasi langsung dengan mereka. Pada titik ini, ekspresi rumah Teh Luyu menjadi serius. Mamen adalah organisasi yang terkenal kejam, tetapi juga sangat misterius. Hanya sedikit yang tahu keberadaan mereka, mengambil jalur perkembangan yang tidak lazim, seperti sekte. Jika suatu hari kau bertemu seseorang dari organisasi Mamen, jika kau tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan tempur, segera mundur. Jangan mencoba memaksanya. Lin Yi mengangguk tanpa sadar, tampaknya tengah memikirkan sesuatu. Saya pikir Anda bisa langsung bertanya kepada ayah Anda tentang hal ini, mengingat dia sudah bertahun-tahun terlibat di luar negeri, dia pasti tahu lebih banyak daripada saya. Apa yang dia ketahui juga terbatas. Dia juga tidak tahu. Ning Che sedikit terkejut. Orang-orang ini benar-benar tersembunyi dengan baik. Sudah cukup, kita tidak usah bahas mereka lagi, kata Luyu Tiahaus, agak emosional. Hargai kesempatan ini. Kurasa kita akan sibuk beberapa hari ke depan dan tidak akan punya banyak kesempatan untuk minum bersama. Apakah Anda mengacu pada situasi internasional? Tanya Qiu Yuluo. Kira-kira begitu. Mereka pasti akan menimbulkan masalah internasional, dan metode apa yang akan mereka gunakan secara diam-diam, kita tidak tahu. Kita semua harus berhati-hati, kata Luyu Tiahaus. Setelah mengobrol sejenak tentang Brigade Penjaga, mereka berempat melepaskan diri sepenuhnya. Karena mereka datang untuk bersantai, tak seorang pun memikirkan urusan resmi. Saat mereka pergi, hari sudah lewat pukul 11 malam. Tentu saja, mereka berempat terbagi menjadi dua kelompok, dengan Ning Che dan Lin Yi menuju ke hotel. Setelah pertarungan sengit yang sudah biasa mereka alami, keduanya berbaring berdampingan di tempat tidur, dengan Ning Che menyalakan sebatang rokok dan asap mengepul di depan mereka. Penatua Lu berkata bahwa setelah 3 bulan pelatihan intensif, sudah waktunya untuk mendarat di pulau itu. Namun, ketika Anda tidak ada di sini, saya berbicara dengan saudari Lu, dan beliau mengatakan bahwa 3 bulan itu tidak tepat. Kita harus siap mendarat di pulau itu kapan saja. Kupikir mereka kembali untuk bersembunyi. Menyembunyikan diri adalah salah satu aspeknya, tetapi Penatua Lu memang ingin mereka kembali. Setelah tinggal di pulau begitu lama, jika mereka tidak kembali, semangat mereka bisa terganggu. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Ning Che terkekeh dan berkata, jika suatu hari nanti aku mati di pulau ini, jagalah keluarga Ning untukku. Kalau memang sampai begitu, jangan repot-repot mencariku. Tangan Lin Yi memainkan rambut panjang Ning Che, mana mungkin aku membiarkanmu mati sebelum aku. Dasar brengsek, Ning Che terkekeh, selalu bicara manis. Lin Yi ingin berkata lebih banyak lagi tetapi melihat air mata mengalir di mata Ning Che. Apa yang kau tangisi, dasar bodoh?
Lin Yi menepuk-nepuknya, tenanglah, ayo kita minum lagi. Keesokan paginya, sesuai rutinitas, keduanya menjalani sesi latihan pagi sebelum sarapan di hotel dan kemudian berpisah. Datang ke Yanjing, selain misi garda pusat, ada juga beberapa koneksi sosial yang harus dipertahankan. Selama setahun terakhir, beberapa pemimpin di posisi kunci telah memberikan banyak bantuan kepada Lin Yi. Maka, memanfaatkan kesempatan ini, kunjungan-kunjungan ini perlu dilakukan. Tidak baik mengecewakan siapapun. Tetapi semuanya dipimpin oleh Shen Sui, jika tidak akan mudah bagi mereka untuk muncul mengingat status mereka yang berbeda. Terlebih lagi, mengenai keluarga Liang Jinming, Lin Yi sekali lagi telah menyampaikan kata-kata yang baik, dan menjamin kehormatannya bahwa tidak akan ada masalah sebelum akhirnya menyelesaikan semuanya. Sebelum pergi, Lin Yi menemani Liang Ruoxu ke Union Medical College untuk pemeriksaan. Detak jantung janin dan embrio sangat normal, mual di pagi hari tidak begitu parah, semuanya normal. Secara keseluruhan, butuh waktu seminggu untuk menangani semua urusan. Selama waktu ini, Lin Yi kembali ke Brigade Pengawal Pusat untuk memeriksa orang-orang dari kelompok pertama. Xiao Bing dan yang lainnya dilatih sampai menderita, bahkan Sui Qiang tidak tahan dengan latihan intensitas tinggi seperti itu. Setelah melihat ini, Lin Yi menyapa rumah Te Luyu dan menambah kuota pelatihan. Yang membuat Xiao Bing dan Luo Qi merajuk seperti istri yang dirugikan, mengutuk Lin Yi karena tidak manusiawi. Namun, Lin Yi juga terdorong oleh situasi tersebut. Jika ia punya pilihan, ia juga ingin hidup tanpa beban dan bahagia. Tetapi bahkan Ning Che khawatir dia akan mati di pulau itu, yang menunjukkan bahayanya Pulau Tilia. Oleh karena itu, para anggota tetap ini tidak bisa menyerah lebih jauh lagi. Yang masih belum jelas pada akhirnya adalah kemana arus bawah ini mengalir. Setelah semua itu, Lin Yi meninggalkan Zonghai selama hampir setengah bulan. Cuaca berangsur-angsur menghangat, dan keduanya naik pesawat pribadi kembali ke Zonghai. Saat mereka turun, hari sudah lewat pukul 3 sore. Lin Yi membeli beberapa barang dan memasak makanan besar untuk Liang Ruoxu, dan tinggal di sana selama 1 malam sebelum pulang keesokan harinya. Keesokan harinya pada siang hari, Lin Yi berkendara ke Chaoyang Group. Sudah beres urusan di Yanjing. Sudah terhubung semua. Melihat Lin Yi masuk, Ji Qingyan pun menghampirinya untuk menyambutnya, dan Lin Yi pun memeluknya. Tentu saja, kata Lin Yi sambil tersenyum. Apapun yang diminta Nyonya Lin, harus dilakukan dengan sangat jelas. Ji Qingyan merapikan rambutnya, silakan duduk. Aku masih punya banyak pekerjaan. Lin Yi duduk di kantor Ji Qingyan sebentar, makan siang bersamanya pada siang hari, dan kemudian berkendara ke kantor cabang pada sore hari. Dibandingkan dengan kesibukan festival musim semi, segala sesuatunya tampak sedikit lebih tenang. Sementara Departemen Investigasi Kriminal sedang lesu, Departemen Urusan Sipil masih menghadapi setumpuk masalah sepele. Untuk memicu tugas sistem, Lin Yi menghabiskan seluruh sore di Departemen Urusan Sipil. Departemen Urusan Sipil tidak mengecewakan Lin Yi. Sebelum mereka sempat menyelesaikan permainan lawan Tuan Tanah, sebuah kasus masuk. Saudara Lin, ada sesuatu. Maukah kamu memeriksanya? Tanya Zhang Peng setelah menutup telepon. Kasus seperti apa? Sepertinya pengganggu desa sedang membuat masalah. Kalau kamu ada waktu, ayo kita lihat bersama. Ayo pergi. Lin Yi, Zhang Peng, dan Zhang Zixin pergi ke desa Xiangyang di pinggiran Zonghai. Tempat ini tidak dianggap sebagai daerah pinggiran kota, melainkan daerah pedesaan sungguhan, seperti kampung halaman Lin Yi. Begitu mereka tiba di pintu masuk desa, mereka melihat seseorang tergeletak di tanah, dengan darah di kedua tangan dan wajahnya. Situasinya lebih serius dari yang dibayangkan. Bab 2377. Kasus baru. Melihat mobil polisi datang, kerumunan di sekitar memberi jalan, mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Setelah memarkir mobil, 3 orang turun. Lin Yi melirik orang yang duduk di tanah dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tatapannya menyapu kerumunan. Zhang Peng dan Zhang Zixin melangkah maju, buru-buru membantu orang itu berdiri, dan memeriksa lukanya, yang tidak parah dan dia masih sadar. Apakah menghibur hanya untuk menonton? Tidak adakah yang maju untuk membantu? Penduduk desa saling berpandangan, semuanya menundukkan kepala, tidak ada seorang pun yang berani menanggapi. Namun semuanya, sengaja atau tidak, menoleh ke arah seorang pria parubaya di dekatnya. Siapa yang menelepon polisi? Tanya Lin Yi pelan. Pak, saya yang telepon polisi, kata laki-laki yang ditolong itu. Jangan terburu-buru bicara, obati dulu lukamu. Tidak apa-apa, lukaku tidak parah. Kalau begitu ceritakan pada kami apa yang terjadi. Petugas, nama saya Zhang Long. Zhang Long, sangat gelisah, menunjuk ke arah pria parubaya di dekatnya dan berkata.
Dia ingin membangun pabrik di tanah kami dengan harga yang sangat rendah, saya tidak setuju, jadi, dia terus-menerus membuat masalah di rumah kami setiap beberapa hari. Sekarang musim tanam hampir tiba, dia membawa orang-orang untuk membuat masalah lagi, bahkan melarangku menanam. Katakan padaku, bukankah ini perundungan? Apakah kamu yakin semua yang kamu katakan itu benar? Berbohong punya konsekuensi hukum. Saya jamin itu semua benar, saya tidak melebih-lebihkan sama sekali, Anda harus bersikap adil kepada saya. Lin Yi mengangguk, menatap pria parubaya itu, apakah kamu mengakui apa yang dia katakan? Pria parubaya itu melirik Lin Yi, ekspresinya acuh tak acuh, dan memberi isyarat agar dia mendekat. Anak muda, kemarilah. Zhang Zixin. Gerakan acuh tak acuh seperti itu mengejutkan mereka berdua. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan terlapor yang berani berbicara kepada polisi dengan nada seperti itu. Lin Yi juga sedikit terkejut, merasa bahwa orang ini pastilah operator yang cukup cerdik. Orang biasa tidak memiliki keberanian dan ketenangan seperti itu. Lin Yi mengikuti permintaannya dan berdiri di sampingnya. Pria itu mengeluarkan sekotak 95 Supreme dari sakunya dan menawarkan satu kepada Lin Yi. Kakak, ambil satu. Lin Yi menolak dan mendorong tangannya. Nama saya Mahai Qiang, jangan terlalu serius, kita semua berada di perahu yang sama. Jangan mencoba menjilat, aku tidak mengenalmu atau mengenalimu. Kamu menangani semuanya dengan ketat sesuai aturan, aku tahu kamu baru di sini, kata Mahai Qiang sambil tersenyum. Anda dari kantor cabang Xinsan, desa Xiang yang berada di bawah yurisdiksi Anda. Lalu, apa yang ingin kamu katakan? Teman sekelasku di SMP, Li Mingyang, bekerja di pusat kota, di sistem yang sama denganmu, dia saat ini seorang direktur. Ada lagi yang dibutuhkan. Mahai Qiang berbicara dengan percaya diri. Kalau kau tidak mengenalnya, kembalilah dan tanya-tanya. Lebih baik jangan ikut campur urusanku demi masa depanmu sendiri. Jangan lakukan hal bodoh. Setelah berbicara, Mahai Qiang bersiap untuk pergi, tidak lagi memperhatikan Lin Yi. Jangan pernah sebut dia teman sekelasmu, meskipun dia ayahmu, itu tidak akan berhasil. Mahai Qiang tiba-tiba menghentikan langkahnya, wajahnya berubah serius. Nak, jaga ucapanmu, hati-hati dengan bencana yang keluar dari bibirmu. Jangan main-main denganku, kalau menurutmu dia efektif, hubungi dia sekarang dan mari kita lihat seberapa hebatnya dia. Mahai Qiang mendengus, aku tidak sadar kau keras kepala. Tunggu saja, aku akan meneleponnya sekarang. Mahai Qiang mengeluarkan telepon genggamnya, dan segera menghubungi Li Mingyang. Saudara Li, apakah kamu sibuk? Baru saja selesai rapat, ada apa? Ini tentang pabrik pupuk itu lagi, si tolol itu menolak menjual tanah, beberapa petugas dari kantor cabang Xinsan ada di sini mencoba menangkap saya, mungkin Anda bisa bicara untuk saya. Li Mingyang terdiam beberapa detik. Biarkan pihak lain yang mengambil teleponnya. Mahai Qiang tertawa, saya pakai speaker, dia bisa mendengar. Saya Li Mingyang, dari Departemen Keamanan Publik. Tidak peduli siapa kamu, aku Lin Yi, apakah kamu tahu siapa aku? Sebelum pihak lain bisa menyelesaikannya, Lin Yi menyela. Direktur Lin, Anda menangani kasus ini. Jelasnya, orang bernama Li Mingyang tahu siapa Lin Yi, nadanya langsung berubah menjadi hormat. Karena kau tahu siapa aku, langsung saja ke intinya. Pria ini, Mahai Qiang, menurutmu apa yang harus dilakukan dengannya? Bagaimanapun caramu menanganinya, aku tak keberatan. Tangkap saja kalau perlu, berikan hukuman kalau itu keputusanmu. Aku tak punya hubungan apapun di sini. Hanya itu yang ingin ku dengar. Mahai Qiang tercengang, merasa seperti sedang berhalusinasi. Saudara Li, apa yang kau katakan? Kau tidak akan ikut campur. Aku tidak mau berurusan dengan omong kosong ini. Li Mingyang mengumpat, hari-hari baikmu sudah berakhir. Adalah kehormatan bagi Direktur Lin untuk berurusan langsung denganmu. Diamlah. Tapi, Mahai Qiang mencoba membantah namun dipotong oleh Li Mingyang. Jangan dendam, ditangkap Direktur Lin itu rezekimu. Yang ditangkap dia itu orang-orang seperti Bai Yongshu, Wei Yihua, lihat dirimu sendiri, kamu ini apa? Setelah dimarahi, Li Mingyang menutup telepon, tidak ingin terlibat lebih jauh. Wajah Mahai Qiang muram, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Aku memberimu waktu, teruslah menelepon, kalau tidak, aku akan menerimamu. Tidak ada yang tersisa. Mahai Qiang tercengang, tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya. Lin Yi mengeluarkan borgol, mengamankan Mahai Qiang, dan mengantarnya ke mobil, sambil memberitahu Zhang Long. Kami akan membawanya, nanti dia akan mengganti biaya pengobatanmu, tunggu kabar dari kami untuk hasilnya. Melihat Mahai Qiang dibawa pergi, Zhang Long mengucapkan terima kasih kepada Lin Yi.
Penduduk desa lainnya juga bertepuk tangan sebagai tanda terima kasih, tampak telah lama menderita di bawahnya, tindakan Lin Yi memang memuaskan. Karena ada banyak orang, Zhang Peng memanggil mobil lain, memborgol Ma Haiqiang dan komplotannya, dan pergi lebih dulu. Tepat saat Lin Yi dan timnya hendak pergi, tiba-tiba, teriakan alarm terdengar dari kejauhan. Teriakan yang begitu putus asa, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. "Pak polisi, jangan pergi, ada bencana besar, ada yang meninggal." Mendengar teriakan itu, ketiganya langsung waspada, bergegas keluar dari mobil, dan melihat seorang perempuan parubaya berlari ke arah mereka sambil menyeka air matanya dan berteriak keras. Zhang Long bergumam, "Bukankah itu Bibi Zhang? Suaminya baru saja meninggal, kenapa dia lari mencari polisi? Apakah kamu kenal wanita ini?" Zhang Long mengangguk, bingung. Namanya Zhang Dongmei, suaminya Fang Daye, kepala desa di sini, tetapi beliau mengundurkan diri Oktober lalu karena kesehatan yang buruk. Mereka mendiagnosis beliau menderita kanker perut sebelum tahun baru, dan berdasarkan waktu, seharusnya beliau meninggal beberapa hari ini. Namun, kematian akibat usia tua dan penyakit adalah hal yang wajar. Datang ke kantor polisi bukanlah hal yang tepat. Bab 2378. Kasus aneh. Kata-kata Zhang Long kasar namun masuk akal, terutama bagi seseorang seperti Lin Yi, mantan dokter, yang lebih mampu menangani masalah seperti itu dengan tenang. Sekalipun polisi diperlukan untuk membantu, sikap seperti ini tidak perlu dilakukan. Selama percakapan mereka, Zhang Dongmei berlari ke arah Lin Yi, menyeka air matanya dan berkata, "Pak polisi, tolong lihat, anjing tua saya sudah meninggal, dan seseorang sudah menaruhnya di peti mati." Mendengar ini, ekspresi Lin Yi dan yang lainnya berubah. Melalui pengenalan Zhang Long, mereka mendapat sedikit pemahaman mengenai situasi Zhang Dongmei. Ayah mertuanya, yang menderita kanker, berada di ambang kematian. Dan Fang tua yang dimaksudnya adalah suaminya, Fang Daye. Jika dialah yang meninggal, maka ada sesuatu yang mencurigakan dalam situasi tersebut. Zhang Long dan yang lainnya juga merasa agak terkejut mendengar berita ini. Ada apa dengan Bibi Zhang? Bukankah Paman Fang hanya mengalami masalah punggung, bagaimana mungkin dia pergi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Zhang Dongmei hampir terkejut, hampir tidak bisa bertahan hanya dengan tekadnya. Pagi ini, ayah mertuaku akan meninggal dunia, jadi kami mulai mempersiapkan kematiannya. Namun, karena sibuk sepanjang pagi, kami tidak dapat menemukan Old Fang dimanapun. Zhang Dongmei menyeka air matanya dan terisak. Baru saja ayah mertua saya meninggal dunia, dan ketika kami hendak menempatkannya di peti mati, putra saya menyadari peti itu luar biasa berat. Ketika ia membukanya, kami menemukan sang tua di dalamnya, sudah terengah-engah. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Yi, karena mereka adalah polisi, dan mengingat situasinya, mungkin tahu bagaimana menanganinya. "Kenapa kalian semua menatapku? Ayo kita pergi dan lihat dulu," kata Lin Yi. "Dapeng, telepon kantor cabang, minta mereka mengirim seseorang untuk membawa Ma Haiqiang pergi, lalu datang menemui kami." Lin Yi menatap Zhang Dongmei, "Bawa kami ke sana untuk melihat apa yang terjadi." Tentu, Pak Polisi, ikuti saya." Dari lokasi Lin Yi ke rumah Zhang Dongmei yang jaraknya hanya sekitar 100 meter, mereka bergegas dan mendapati halaman penuh sesak dengan orang, baik di dalam maupun di luar. "Beri jalan, beri jalan." Lin Yi berteriak, dan penduduk desa otomatis memberi jalan. Di halaman, Lin Yi melihat peti mati merah besar dengan tutupnya setengah terbuka. Kecuali putra Zhang Dongmei, tak seorang pun berani mendekatinya, bahkan menjaga jarak dengan hormat. Di mata penduduk desa yang sederhana ini, kematian misterius seperti itu tidak tampak membawa keberuntungan. Namun ada satu pengecualian di antara mereka. Paman Fang. Saat melihat Fang Daye di peti mati, Zhang Long bergegas menghampiri. Dia berbaring di samping peti mati sambil menangis tersedu-sedu. "Tetap tenang, jangan halangi penyelidikan kami. Saudara Long, biarkan petugas memeriksanya dulu." Pembicaranya adalah putra Fang Daye, Fang Ziping, yang mengenakan kacamata dan tampaknya berusia sekitar 25 atau 6 tahun, agak terpelajar. Zhang Long menyeka air matanya dan berdiri di samping, berhati-hati agar tidak mengganggu Lin Yi lagi. Lin Yi mendorong tutup peti mati sedikit dan melihat Zhang Daye terbaring di dalamnya. Almarhum berusia sekitar 50 tahun, tidak terlalu tinggi, tampaknya di bawah 1,7 meter, sedikit kelebihan berat badan, tipikal usia parubaya. Melihat bentuk tubuh seperti itu di usianya bukanlah hal yang aneh. Peti mati itu berisi kain kuning, adat istiadat bagi orang yang meninggal di desa, yang selalu digunakan di bawah jenazah. Jenazahnya dibaringkan rapi di dalam peti, mengenakan pakaian dari masa hidupnya. Sekilas, tidak ada yang tampak aneh. Kemudian,
Lin Yi memeriksa peti mati itu lagi dan tidak menemukan jejak apapun. Mayat di dalamnya tampak seolah-olah merangkak ke sana sendiri. Lin Yi mendapat ilusi, sepertinya yang ada di dalamnya bukan sekedar manusia, tetapi misteri besar. Ia memancarkan udara aneh ke sekelilingnya. Lin Yi membungkuk dan melakukan pemeriksaan sederhana pada tubuhnya. Tidak ada cedera eksternal yang signifikan, tetapi ada memar ringan di sekitar mulut dan leher, sehingga penyebab kematian cukup mudah dipastikan. Kematian karena mati lemas. Namun, analisis yang lebih rinci akan menyusul, karena kematian akibat mati lemas dapat terjadi dalam banyak keadaan. Setelah memeriksanya lebih dekat, Lin Yi melihat beberapa kejanggalan pada pakaian almarhum. Ada beberapa luka kecil di jari dan punggung tangan, yang merupakan hal normal bagi orang yang tinggal di daerah pedesaan. Selain itu, Lin Yi juga menemukan beberapa titik hitam kecil pada pakaian almarhum. Ia menggosoknya pelan dengan tangannya dan mencium bau bensin. Tanpa sadar, Lin Yi berbalik dan melihat sebuah Volkswagen Sagitar terparkir di halaman, harganya sekitar 100.000 yuan, tidak terlalu mahal dan terjangkau bagi keluarga biasa. "Apakah itu mobil keluargamu?" tanya Lin Yi sambil menunjuk Sagitar putih. "Itu milik kita," kata Fang Ziping. "Apakah ayahmu biasanya menyetir mobilmu?" "Jarang," jawab Fang Ziping. "Kami juga punya Van Wuling Hongguang yang dipakai ayah saya untuk memancing. Dia jarang mengendarai mobil saya." Lin Yi melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana mobilnya?" "Ayah saya pergi membeli beberapa barang sekitar pukul 4 pagi, tetapi dia tidak pernah kembali, dan teleponnya tidak dapat dihubungi," jelas Fang Ziping. "Saat itu kami semua sibuk dengan urusan rumah tangga dan tidak terlalu memperhatikannya. Baru saat kami memindahkan peti mati, kami menemukan ayah saya, tetapi kami tidak melihat mobilnya." "Mobilnya tidak ditemukan." Pernyataan ini semakin membingungkan Lin Yi. Mobilnya menghilang, tetapi orangnya ditemukan di dalam peti mati. Tindakan seperti itu membingungkan Lin Yi, dan juga tidak sesuai dengan profil pembunuhan demi keuntungan finansial. Wuling Hongguang tua pasti tidak bernilai banyak. Namun ini mungkin tampak sebagai terobosan yang bagus. "Bagaimana kesehatan ayahmu?" "Cukup baik, hanya herniasi diskus lumbal yang parah, tapi tidak fatal." "Seseorang pasti telah melukai ayah saya," kata Zhang Ziping dengan nada gelisah. "Tenang saja, kita belum bisa berasumsi," kata Lin Yi pelan. "Apakah keluarganya punya laporan medis terbarunya?" "Semakin lengkap semakin baik." Ya, November lalu saya membawa ayah saya ke rumah sakit kota untuk pemeriksaan, saya menyimpan semua laporannya." Dalam 3 langkah menggabungkan 2 langkah, Zhang Ziping kembali ke rumah dan mengeluarkan laporan medis. Lin Yi memperhatikan dengan seksama, selain herniasi diskus lumbal yang parah, aspek lainnya cukup baik. Seperti dikatakan Zhang Ziping, ini bukanlah kondisi yang fatal. Dan mereka tidak akan ada hubungannya dengan kematian Fang Daye. "Apakah akhir-akhir ini ayahmu menunjukkan perilaku aneh atau berkonflik dengan orang lain?" "Tidak juga. Setelah pensiun, ayah saya hanya tinggal di rumah sepanjang waktu, terkadang pergi bermain mahjong, terkadang memancing bersama orang lain. Begitulah keadaannya sejak beliau pensiun." Zhang Ziping berpikir sejenak lalu menambahkan, "Ayah saya memiliki temperamen yang baik, semua tetangga memiliki hubungan yang baik, kecil kemungkinan ini akan menjadi dendam." Bab 2379. Mereka semua harus mati. Kawan petugas, Zhang tua memang orang baik, sebagai kepala desa selama bertahun-tahun, dia melakukan banyak perbuatan baik untuk desa, meskipun dia sedikit pemarah, dia bijaksana, ketika dia marah, itu selalu kesalahan orang lain, tidak mungkin seseorang akan membunuh karena hal seperti itu. Aku juga merasakan hal yang sama. Beberapa hari yang lalu, Pak Tua Zhang memarahiku, tapi aku tidak marah, dan aku masih bersemangat mengajaknya bermain mahjong. Penduduk desa berbicara satu demi satu tentang masalah Zhang Daye. Namun mereka semua berkata baik-baik, bahkan mereka yang sempat berselisih paham dengannya pun mengakui bahwa itu semua adalah kesalahan mereka sendiri. Oleh karena itu, kemungkinan pembunuhan balas dendam pada dasarnya dapat dikesampingkan. Setelah memahami situasinya, Lin Yi menatap tubuh Zhang Daye di peti mati dan tidak bisa menahan diri untuk merenung. Kasus ini cukup aneh, bahkan penuh dengan keraguan. Almarhum tidak mempunyai motif untuk bunuh diri, atau kemungkinan dibunuh sebagai balas dendam. Namun dia meninggal di peti mati, yang sangat mencurigakan. Seandainya dia bunuh diri, tercekik di dalam peti mati yang sempit, dia pasti akan meronta-ronta di detik-detik terakhir, seperti naluri manusia. Tidak mungkin serapi ini di dalam peti mati. Kalau itu pembunuhan, itu akan lebih berlebihan lagi. Itu tidak perlu. Semakin rumit cara pembuangan mayat, akan semakin mudah terungkapnya cacat, yang tidak sesuai dengan logika kejahatan. Saat itu, Lin Yi menemukan sesuatu yang istimewa di dalam peti mati itu.
Di sudut mulut mayat itu, Lin Yi menemukan dua helai rambut putih, masing-masing panjangnya lebih dari 10 cm. Zhang Zixin, coba lihat ini, menurutmu ini apa? Zhang Zixin mencondongkan tubuh dan mengamati dengan saksama sejenak. Sepertinya itu rambut hewan, kata Zhang Zixin. Kelihatannya memang begitu, tapi aku tidak yakin. Kita harus membawanya kembali untuk identifikasi. Carikan aku kantong untuk menaruhnya. Zhang Zixin menggeledah kendaraan, menemukan tas tertutup rapat, dan Lin Yi meletakkan dua helai rambut putih di dalamnya. Kemudian ia memeriksa mayat itu lagi, dan secara awal menentukan bahwa penyebab kematiannya adalah mati lemas, tetapi apakah ada tindak kejahatan, sulit dikatakan. Setelah itu, Lin Yi memanggil beberapa orang, meminta petugas koroner profesional untuk membawa jenazahnya, dan melanjutkan penyelidikan. Pada saat yang sama, kerabat dan teman almarhum juga perlu diselidiki, yang merupakan pekerjaan yang sangat besar. Mereka tentu tidak mampu mengatasinya sendirian. Selama proses tersebut, Lin Yi menelepon He Yuan untuk menjemput Ji Qingyan dari tempat kerja, karena dia tidak dapat kembali dalam waktu dekat. Saat malam perlahan tiba, pekerjaan investigasi terus dilanjutkan. Zhang Zixin membeli air mineral dan roti untuk Lin Yi dan Zhang Peng. Keduanya duduk di atas batang kayu besar di luar ruangan, makan sambil membahas kasus tersebut. Saudara Lin, bukankah kasus ini tampak agak menakutkan, kata Zhang Peng sambil menggigil. Lin Yi mendongak dan melihat dua lentera putih tergantung di ambang pintu. Di halaman, ada banyak patung manusia dan hewan dari kertas, ditambah dengan langit yang gelap gulita. Memang tampak cukup mengerikan. Kebetulan sekali. Awalnya ini untuk ayahnya, tapi sekarang dia yang menggunakannya, ujar Lin Yi. Jangan lihat hal-hal itu. Beginilah kalau ada yang meninggal di desa, adat pemakamannya berbeda dengan di kota. Saat kuliah dulu, Lin Yi pernah menemani Wang Cuiping kembali ke desa untuk menghadiri pemakaman, dan kejadiannya mirip dengan apa yang ada di hadapannya sekarang. Jadi dia terbiasa dengan hal itu. Saya tidak berbicara tentang barang-barang pemakaman ini, Zhang Peng menyalakan sebatang rokok dan berbisik. Coba pikirkan, orang yang hidup sempurna berakhir mati di peti mati, terlihat sangat menyeramkan dari sudut pandang manapun. Saudara Lin, menurutmu apakah mungkin Fang Daye melakukan perbuatan cabul di belakang istrinya, dan karena takut dilaporkan dan terbongkar, dia bersembunyi di sana dan bunuh diri, saran Zhang Zixin. Itu mustahil. Kalau seseorang berbaring di peti mati tertutup untuk bunuh diri, pada akhirnya, mereka pasti akan melawan. Itu naluri, dan mereka tidak bisa melawannya. Kecil kemungkinan dia masuk ke sana sendirian. Itu lebih aneh lagi, dan dengan angin dingin yang berhembus di sini, semua ini membuatku merinding. Anak muda, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tiba-tiba mendengar seseorang berbicara, ketiganya mendongak. Ah! Zhang Zixin terkejut. Pembicaranya adalah seorang wanita tua, tampaknya cukup tua, mungkin berusia 80-an atau 90-an, wajahnya dipenuhi kerutan dan bintik-bintik penuaan. Dia membungkuk, bersandar pada tongkat jalan, dengan sedikit rambut tersisa di kepalanya, bergoyang tertiup angin seperti beberapa gigi yang tersisa. Wanita tua, apa yang ingin kau katakan padaku? Zhang Peng menenangkan sarafnya dan bertanya. Aku bilang padamu, berhentilah membuang-buang waktumu dan segera pulang. Ekspresi ketiga orang itu berubah seketika, mendapati kata-kata wanita tua itu agak menakutkan. Saya sudah lama tahu mereka akan mati, tapi tidak menyangka akan terjadi hari ini. Mereka akan mati. Zhang Peng dan Zhang Zixin merinding, merasakan semua rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Tatapan mata wanita tua itu pun berubah aneh dan menakutkan, membuat Zhang Zixin diam-diam melangkah beberapa langkah mendekati Lin Yi. Bahkan Lin Yi merasakan getaran di tulang punggungnya. Nyonya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Anda tahu sesuatu? Informasi orang dalam apa yang mungkin ada? Wanita tua itu mendengus jijik. 3 tahun yang lalu, Fang Laur membunuh seekor rubah, dan aku mengatakan kepadanya bahwa rubah itu makhluk hidup, untuk menguburnya di suatu tempat dan tidak mendatangkan malapetaka. Tapi dia tidak mau mendengarkan, dan bahkan memakan dagingnya. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Peri rubah datang untuk membalas dendam. Peri rubah adalah tahayul timur laut, tidak ada hubungannya dengan apa yang kita percayai di selatan. Kalian semua, masih muda. Wanita tua itu menampakkan ekspresi kecewa dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan melewati mereka bertiga dengan bantuan tongkatnya, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bulu peri rubah pun tertinggal, masih menyangkal kalau itu peri rubah, sungguh kekanak-kanakan sekali. His! Angin dingin berlalu, dan ekspresi ketiganya membeku. Mereka semua ingat bulu rubah yang muncul di wajah Fang Daye. Awalnya, sepertinya tidak masalah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu mungkin bulu rubah, kata Zhang Zixin dengan gemetar. Tiba-tiba,
seolah Lin Yi menyadari sesuatu, dia segera mengejar wanita tua yang baru saja pergi. Zhang Peng dan Zhang Zixin mengikutinya. Meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka mengejarnya, mereka ingin melihatnya sendiri. Wanita tua, tunggu sebentar, Lin Yi memanggil wanita tua itu. Apakah kamu percaya apa yang aku katakan sekarang? Aku baru ingat sesuatu yang kamu bilang tadi. Waktu kamu bilang mereka semua harus mati, mereka, merujuk pada dua orang. Zhang Peng dan Zhang Zixin juga ingat bahwa wanita tua menyeramkan itu memang mengatakan sesuatu seperti itu. Wanita tua itu berbicara dengan suara serak. Bukan hanya Fang Daye yang harus mati, tapi orang terkutuk itu juga harus mati, mereka semua harus mati. Bab 2380. Ma Haiqiang juga akan mati. Kesuraman dan teror melanda ketiganya dalam sekejap. Lin Yi menatap mata wanita tua itu dan melihat bahwa matanya penuh tekad, tanpa keraguan sedikit pun, seolah-olah dia benar-benar dapat melihat sesuatu. Wanita tua, siapa orang lain yang sedang kamu bicarakan? Itu Ma Haiqiang. Nada suara wanita tua itu tetap tegas, dia dan Fang Daye harus mati. Apakah kamu tahu sesuatu di dalam? Rubah itu ditemukan di pabriknya, dan Fang Daye membunuhnya. Mereka berdua membunuhnya bersama-sama dan memakan dagingnya, celoteh wanita tua itu. Fang Daye sudah mati, dan pembalasan Ma Haiqiang akan segera datang. Wanita tua itu berjalan menuju kegelapan di depannya dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya memegang tongkat jalan, berjalan dengan langkah yang berderak. Bergumam sambil berjalan. Mereka semua akan mati, semuanya mati. Angin malam yang dingin bertiup melewati lentera-lentera putih, melewati patung-patung kertas berbentuk sapi dan kuda di halaman, dan menimpa ketiga orang itu. Seolah-olah meresap melalui kulit dan tulang mereka. Kakak Lin. Zhang Zixin agak takut dan berdiri di samping Lin Yi, meraih lengannya. Tidak apa-apa, tidak ada hal seperti itu di dunia, jangan takut. Tapi dia bilang Ma Haiqiang juga akan mati, ini. Orang itu telah kami tangkap, itu balasannya, kata Zhang Peng. Ji Qingyan, Zhang Zixin menyapanya. Bagaimana keadaan di dalam, apa kau menemukan sesuatu? Waktu kematiannya sekitar 20 jam yang lalu, menurut keterangan keluarga, kejadiannya tidak lama setelah meninggalkan rumah. Apakah ada yang aneh dengan peti mati itu? Gu Yiran menggelengkan kepalanya, itu hanya peti mati biasa, tidak ada jebakan atau tipuan. Masalahnya sekarang, peti mati itu sudah ada di sana sejak dulu. Kalau si pembunuh mau memasukkan korban ke dalamnya, pasti sulit. Mayat itu berat sekali, dan hampir mustahil untuk diangkat sendirian. Semua orang setuju dengan pernyataan Zhang Zixin. Kecuali jika itu adalah Brigade Garda Pusat atau prajurit pasukan khusus yang terlatih, orang lain akan merasa sulit untuk menyelesaikan tugas ini. Dari situasi yang dihadapi, ini adalah keraguan terbesar. Lin Yi merenung dalam hati, jika itu dia, membuka tutup peti mati dan memindahkan jasadnya bukanlah masalah. Risiko terbesarnya adalah ketahuan orang lain. Itu harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Tetapi ini tidak sesuai dengan logika pembunuhan pada umumnya. Karena mudah untuk mengekspos diri sendiri. Pekerjaan apa yang masih belum selesai? Kita hampir selesai. Rekan-rekan di dalam sedang mendiskusikan otopsi dengan keluarga untuk melihat apakah mereka bersedia. Gu Yiran menyisir rambutnya ke belakang, yang tersisa adalah membawa kerabat terkait kembali untuk diselidiki. Apakah Anda menunjukkan dua helai rambut yang ditemukan di wajah korban kepada orang lain? Gu Yiran mengangguk, rekan-rekan lain melihat dan merasa bulu-bulu itu mungkin berasal dari hewan, seperti husky, atau anjing peliharaan lain seperti samoyed, atau mungkin kucing. Tapi sepertinya mereka tidak memelihara hewan-hewan ini di rumah. Saudara Lin. Zhang Zixin berkata, mungkinkah itu benar-benar bulu rubah? Sulit untuk dikatakan, tapi itu mungkin. Gu Yiran melirik keduanya. Apakah kalian berdua tahu berita lainnya? Lin Yi tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Gu Yiran tentang apa yang baru saja terjadi. Alisnya berkerut erat, meskipun itu bulu rubah, klaim seperti itu agak mengada-ada. Di dunia ini, tidak ada hal aneh seperti itu. Ji Qingyan, kita tidak bisa langsung menyangkalnya, kata Zhang Zixin. Ada banyak hal di dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Saya pernah mengalaminya saat masih muda. Jangan bicara omong kosong, kata Gu Yiran tegas. Jaga identitasmu. Kalau ada yang berniat jahat tahu tentang ini, kamu nggak akan bisa kerja di kantor polisi lagi. Dimengerti, Ji Yanyan. Sumber pasti rambutnya belum diketahui. Mari kita periksa dulu. Setelah itu, Lin Yi memeriksa waktu, ayo kita kembali juga, dan bicara dengan saudara Hui dan yang lainnya tentang ini. Lin Yi dan rombongan meninggalkan desa Xiangyang. Saat mereka kembali ke kantor cabang Xinsan, waktu sudah lewat pukul 8 malam.
Bagaimana situasinya di sana, ada kemajuan. Karena Zhang Hui dan Zhu Junqi memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, mereka tidak pergi ke desa Xiangyang dan menunggu kepulangannya. Setelah mendengarkan Lin Yi dan Gu Yiran, keduanya bertukar pandang, keduanya merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Pembunuhnya cukup menarik, dia bahkan menempelkan 2 helai rambut di wajahnya, kata Zhu Junqi sambil menghisap rokok, kasus seperti ini sungguh jarang terjadi. Jadi itu berarti pembunuhnya pintar, kata Zhang Hui. Meskipun tindakannya sangat berisiko, hal itu juga mengganggu kami. Jika rencananya berhasil, risiko ketahuan bisa dikurangi. Dari situasi saat ini, dia telah mencapai tujuannya. Zhang Hui menjentikkan abu rokoknya, fokus pekerjaan selanjutnya adalah menemukan Wuling Hongguang yang dikendarai korban, lalu menyelidiki keluarganya. Pembunuhnya kemungkinan besar adalah seseorang dari desa. Dan wanita tua itu, dia juga harus diperiksa, sungguh mengerikan, kata Zhu Junqi. Baiklah, kita juga harus menyelidikinya, mari kita bagi menjadi 2 kelompok, kata Zhang Hui. Aku akan menyelidiki masalah mobil itu. Pak Tua Zhu, kau pimpin orang untuk menyelidiki pernyataan itu. Lin Yi, kalian berdua pergi periksa wanita tua itu, lihat apakah ada petunjuk. Lin Yi mengangguk setuju, kita bawa seseorang bernama Ma Haiqiang malam ini. Seharusnya dia dikurung di dalam, kan? Dia ada di dalam, kami hampir selesai menginterogasinya, kata Zhang Hui. Dia punya pabrik pupuk kecil di desa Xiangyang, dia orang penting di sana, bertindak agak liar, tapi sebenarnya dia tidak melakukan kejahatan serius apapun. Kebanyakan hanya berkelahi, tidak cukup untuk dijatuhi hukuman. Jadi itu hanya penahanan selama 7 hari. Kita lihat saja nanti. Kami sudah menghubungi Zhang Long, dan dia juga berniat untuk menengahi. Saya berencana mengundangnya besok untuk melihat apakah keduanya bisa mencapai kesepakatan. Lin Yi mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Untuk sengketa perdata biasa, mayoritas diselesaikan melalui mediasi, cukup dengan membayar sedikit uang. Lagi pula, jika seseorang tidak melakukan kejahatan besar seperti pembunuhan atau pembakaran, sulit untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat tanpa pembenaran atas kejahatan tersebut. Aku akan pergi melihatnya. Aku akan ikut denganmu. Lin Yi dan Gu Yiran pergi ke ruang interogasi bersama dan melihat Ma Haiqiang yang terkunci di dalam. Petugas Lin, Anda sudah datang. Ma Haiqiang menyapa Lin Yi dengan senyuman, tidak menunjukkan sikap mendominasi. Jangan tersenyum dulu. Aku harus memberitahumu sesuatu, Fang Daya sudah mati, kata Lin Yi acuh tak acuh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.